Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar jelas ya. Terdengar Pak. Baik, malam hari ini kita akan bahas tentang cloud computing. Tadi sebelumnya sudah saya share video materinya. Mudah-mudahan sudah disimak dengan baik, sehingga bisa diskusi, tanya jawab setelah melihat video tersebut. Ada beberapa juga yang perlu saya tekankan, jadi saya jelaskan sedikit tentang materi cloud-nya. Bentar ya, saya share. Ya, oke. Eh, ya, nah cloud computing ini sebetulnya menjadi isu yang ramai ya, yang sekarang eh, banyak dibahas oleh di dunia IT itu sendiri gitu, karena memang perkembangan dari ilmu dan teknologi di bidang IT itu memungkinkan untuk terjadinya eh, cloud computing yang kita kenal sekarang gitu, yang sebetulnya dasar dari cloud computing itu dari jaringan ya, komputer jaringan gitu. Nah, dari komputer jaringan, ketika si komputer jaringan itu seperti share resource gitu atau membagi resource-nya. Nah, awalnya resource-nya mungkin dibagi hanya beberapa ini saja, beberapa resource seperti printer gitu ya kalau dalam LAN itu kan. Nah, lalu dikembangkan akhirnya bisa share aplikasi gitu. Setelah share aplikasi, nah bisa share yang lainnya gitu, share seperti storage gitu ya, penyimpanan, terus Makanya saya tanya. bahkan bisa juga apa tadi ke distract tadi ada yang masuk. Ya bisa juga dengan platform yang bisa digunakan di si komputer itu sendiri. Nah, kalau ya di Indonesia kan ya itu namanya memang jadi komputasi awan gitu. Ya, sebetulnya yang dimaksud dengan cloud di sini adalah internet gitu ya, internet. Jadi sebetulnya segala sesuatu yang dengan berhubungan dengan internet. Sehingga si dasar dari eh, si cloud computing itu adalah adanya koneksi internet gitu yang menghubungkan antara server dan klien. Nah, bila dilihat dari sejarahnya juga ya itu ya dari tadi itu. Jadi bagaimana caranya bisa nge-share suatu resource gitu. Nah, ini kan bisa dilihat ya, bisa dibaca juga sejarahnya yang keluar lagi atas nama John McCarthy ya, yang sebelumnya juga terkenal di bidang AI ya. Nah, seperti itu. Kemudian eh, ya di tahun 95-an ini ada Larry Ellison ya, yang merupakan pendiri perusahaan Oracle ya, mengatakan cloud network computing intinya kita tidak harus menanam berbagai software dalam PC-nya. Jadi intinya bisa lebih efektif kalau misalnya si software itu berada di server dan bisa diakses oleh klien gitu. Nah, itu sudah ada cikal bakalnya. Lalu Amazon dengan Amazon Web Service AWS itu penyedia cloud computing untuk pelanggan eksternal ya. Nah, itu tahun 96. Nah, di sini lumayan Amazon nih salah satu perusahaan yang mengembangkan cloud gitu, sehingga sampai sekarang pun banyak yang menggunakan ke AWS ini gitu. Kemudian ada juga Salesforce.com, dia menggunakan sebuah customer relation management software customer relation management atau CRM. Nah, di sini berbasis software as a service, jadi softwarenya eh, berada di server gitu, tapi bisa digunakan oleh semua klien yang terakses ke si server tersebut. Nah, selanjutnya juga banyak ya yang berkembang semenjak tahun 95 ke atas, itu banyak sekali. Mulai ada seperti Dropbox, Google Drive, Skype, YouTube juga sebetulnya sebagai salah satu penyedia cloud ya, karena kita bisa menyimpan storage video di sana. Nah, lalu manfaatnya tentunya ada skalabilitas, yaitu cloud
bisa menambah kapasitas penyimpanan, terus aksesibilitas. Jadi kita bisa mengakses kapanpun dimanapun, dan lalu ada segi keamanan. Keamanan di sini ya tentunya pengembang cloud itu sudah meriset yang namanya keamanan jaringan ya, sehingga lebih maju dibandingkan kita sendiri yang harus membangun sistem keamanannya. Nah, itu sih inti-inti dari kenapa manfaat cloud itu ya. Lalu nah ini yang menjadi acuan, yaitu bukan acuan sih, maksudnya yang menjadi perhatian ya, yang menjadi perhatian layanan cloud computing itu ada paling tidak ya, itu dasarnya ada 3 ya, ada software as service, ada platform as service, ada infrastruktur as service. Nah, pada kenyataannya sekarang pun sudah berkembang ya, jadi tidak hanya 3, tapi pada dasarnya ini awalnya gitu. Jadi sekarang sudah banyak seperti AI as service, ya, function as service gitu ya, macam-macam ya. Nah, di situ pengembangan dari software as service sebetulnya. Nah, si software as service itu sendiri, bagaimana sih software as service? Bagaimana klien bisa menggunakan software tanpa harus menginstal gitu, tanpa harus menginstal si softwarenya di komputernya. Jadi cukup hanya membutuhkan sebuah web browser ya. Nah, si web browser itu yang bisa terkoneksi. Namun di software as service ini banyak sekali contohnya ya, banyak sekali contohnya ya, seperti apa namanya, Google Form gitu, terus ada Google Docs ya yang bisa mengetik secara online dan bisa melakukan kolaborasi. Nah, itu untuk pekerjaan-pekerjaan seperti software. So, ada juga seperti misalnya ada yang konversi PDF secara online ya, atau bahkan video editing secara online yang kita tidak harus menginstal si fitur platformnya gitu ya. Nah, itu juga sama. Nah, untuk keterbatasan dari si software as service itu ya kita hanya bisa menggunakan software tersebut tanpa bisa memodifikasinya. Tinggal pakai aja gitu ya. Dan sebetulnya banyak yang merasa lebih praktis ya, karena memang kita bisa bekerja dimanapun, tidak harus apa apa istilahnya, aksesibilitas kita bisa lebih tinggi ya dengan menggunakan software software yang berada di cloud. Nah, kemudian ada platform ya, platform as service. Nah, si platform as service itu lebih kepada si developer software, di mana platform as service ini dia menyediakan platform programming untuk membuat sebuah software. Nah, kita tidak harus menginstal si compilernya gitu ya, untuk menciptakan sebuah software, atau bisa tidak harus menginstal semacam editornya lah seperti itu. Nah, bahasanya sampai compilernya bahkan sampai servernya pun ada di si platform web service tersebut. Nah, tergantung platformnya apa, macam-macam ya. Ada yang berbasis Android, ada yang memang untuk web, ada yang untuk aplikasi desktop seperti itu. Nah, selanjutnya ada infrastruktur. Nah, infrastruktur as service itu di sini ada bisa memanfaatkan aplikasinya, bisa memanfaatkan security-nya, dan juga bisa memanfaatkan database-nya. Nah, yang di-manage oleh si developernya yaitu berupa servernya, virtualisasinya, ya, terus ada storage-nya juga gitu. Walaupun kita juga diberi apa namanya, kapasitas storage juga, cuman mungkin tidak full. Nah, dari si infrastruktur ini lebih ke penyewaan si server itu sendiri, tapi dengan batasan-batasan. Nah, namun di dalamnya kita bisa menyimpan program kita, atau bisa menyimpan apa namanya ya, bisa menyewa juga ya, bisa menyewa si database-nya ya. Nah, contohnya untuk infrastruktur as service itu seperti web hosting gitu ya, web hosting atau VPS ya, virtual private server. Nah, itu salah satu infrastruktur as service seperti itu. Ya, ada 3 poin utama dalam implementasi cloud computing. Ya, ini ada komputer front end-nya, yaitu komputer yang biasa kita gunakan dengan kapasitas mungkin speknya spek umum ya. Artinya umum itu ya tidak terlalu rendah juga gitu, tapi tidak terlalu tinggi, spek yang standar lah. Lalu ada komputer back end. Nah, di sini servernya. Nah, server di sini harus memiliki kualitas high end ya. Jadi kualitasnya high end karena memang dia harus bisa mampu melayani
kebutuhan si klien gitu. Nah, yang ketiga yang paling penting itu adalah penghubung antara keduanya, yaitu si internet itu sendiri ya. Nah, bisa berupa jaringan internet atau jaringan LAN ya. Nah, tiga komponen ini dari sistem cloud itu bisa berjalan gitu. Nah, idenya kan sebetulnya bagaimana si resource yang ada di front end ini lebih sedikit dibandingkan si komputer yang back end ini, ya, sehingga lebih praktis orang bisa bekerja di komputer yang front end gitu. Nah, dari segi biaya pun lebih sedikit ya, lebih lebih murah dibandingkan kita harus membeli komputer yang dengan space yang sangat tinggi gitu ya, maksudnya dengan kemampuan yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang biasa-biasa aja. Dari situ aja udah terlihat. Nah, lalu ada beberapa pertimbangan di mana kalau misalnya kita mau beralih 100% ke sistem cloud, sistem pekerjaannya itu yang utama adalah internet. Jadi kecepatan internet itu sangat berpengaruh dalam cloud computing, karena kalau misalnya eh, internetnya tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu cepat itu jadi kendala ya, walaupun misalnya komputer kita sudah baik gitu ya, lebih bagus di atas spek rata-rata misalnya, tapi kalau kecepatan internetnya turun atau down ya tetap itu menjadi kelemahan ya. Nah, di sini juga ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti ada security-nya juga ya. Kita tidak harus memikirkan, terus ada biaya juga yang dikeluarkannya gitu ya. Kalau misalnya biaya yang dikeluarkan untuk sewa cloud kan, kalau itu kan ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Biasanya kalau berbayar memiliki servis yang lebih banyak. Nah, itu juga harus masuk dalam pertimbangan kenapa beralih ke cloud gitu. Ya, itu sekilas materinya. Silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya tentang cloud computing, silahkan raise hand ya, atau silahkan bisa open mic saja. Gimana? Tidak ada yang bertanya? Apa selesai aja kuliahnya ini? Sepertinya tidak ada yang bertanya, tidak ada yang. Izin bertanya, Ya, silahkan. Ayo, Candani. bedanya cloud computing sama yang cloud yang ada di HP itu apa ya, Pak? Sama aja sebetulnya ya. Cloud seperti yang ada di Google Cloud, Google Drive ya, Google Drive sama kayak kalau Asus tuh ada Asus Cloud ya. Nah, itu sama aja sebetulnya ya, sama aja. Jadi cuman beda ini saja, beda infrastruktur aksesnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan komputer ya, basisnya komputer. Karena maksudnya si komputer kliennya itu berupa PC gitu, berupa PC atau laptop. Nah, kalau sekarang karena smartphone ini bisa diperlakukan seperti komputer sehingga dia bisa menjadi sebuah klien juga gitu untuk pengguna cloud gitu ya, untuk pengguna cloud ya, sehingga bisa gitu digunakan. Bahkan kan di handphone itu sendiri kita sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang hampir sama dengan di PC ya gitu. Cuman memang keterbatasan dari layarnya gitu ya, ya kecuali kita mengaksesnya menggunakan tablet PC seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Oh ya, saya sudah ya, gimana? Ada yang mau tanya? Tempat penyimpanan code itu di mana sih Pak intinya Pak? Bagaimana suaranya kecil, bisa diulang? Bentar. Untuk penyimpanan cloud itu di mana sih Pak? Ya, kalau cloud itu berada di server. Jadi sebetulnya
Konsepnya sama seperti network di LAN gitu ya. Kan kalau local area network itu ada servernya gitu ya, ada kliennya gitu. Nah, kita lihat miniaturnya dulu deh. Nah, di LAN itu kan kita bisa share folder ya, bisa share folder. Terus kita bisa share printer gitu ya. Printer yang terkoneksi dengan sisi server bisa kita akses. Nah, itu konsep awal dari cloud sebetulnya. Nah, namun cloud ini jangkauannya lebih luas. Jadi tidak hanya LAN, cuman jangkauannya internet gitu. Nah, sekarang ya internet kan seluruh dunia. Nah, kalau ditanya di mana sih penyimpanan cloud itu ya sebetulnya di server. Server yang mana ya tergantung yang kita mau pakai cloud yang mana. Misalnya kayak Google Drive. Nah, itu kan salah satu software infrastruktur as service ya. Nah, itu ya berada di server Google gitu. Terus ada lagi seperti Dropbox ya mereka ada di server Dropbox-nya seperti itu ya. Iya, Kak. Benar itu, Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Kak. Boleh silakan. Untuk cloud computing sendiri itu topologi jaringannya seperti apa ya, Pak? Oh, topologi jaringannya nggak bisa di ini ya, nggak bisa dispesifikasikan karena kan sudah larinya ke jaringan mendunia ya, jaringan internet bisa macam-macam gitu ya. Ya, untuk tidak mungkin satu atau dua kali topologi jaringan. Jadi kalau topologi jaringan biasanya cocoknya untuk LAN gitu. Kalau udah berbicara internet ya kompleks gitu ya. Yang penting dia terkoneksi dengan server ya ya sudah itu yang hanya dibutuhkan untuk cloud computing seperti itu. Oh, mau nanya, Pak. Boleh. Eh, Ini, Pak, ada nggak sih, Pak, resikonya kalau kita pakai cloud computing itu, Pak? Ya, resiko selalu ada ya, selalu ada sih kalau resiko. Ya, contohnya privacy gitu ya, privacy. Terus contohnya itu, terus ada lagi masalah security atau server down. Nah ya, kalau misalnya servernya lagi down nih, sementara kita lagi butuh untuk aplikasinya, nah, itu jadi masalah juga gitu. Cuma pengembang-pengembang cloud itu sudah istilahnya memikirkan masalah ini gitu ya, masalah-masalah seperti security ya, seperti server down ya tentunya juga sudah merupakan bagian dari layanan mereka untuk menjaga hal tersebut tidak terjadi. Karena yang istilahnya kalau kita bilang ini bisnis gitu ya, bisnis cloud computing, ya mereka menjual jasa kan gitu, menjual jasa. Dimana kalau jasa itu ya service gitu, yang dulu yang pertama dikedepankan ada service. Nah itu yang bisa kita lihat. Terus ya apa resikonya ya resikonya sebetulnya lebih kepada hal teknis ya, hal teknis gitu seperti ya tadi kalau server down itu seperti apa ya berarti kan nggak bisa kita terkoneksi gitu. Atau misalnya kita ada kendala dengan koneksi internet, nah udah selesai kita nggak bisa pakai cloud-nya gitu ya. Karena komponen utama dari si cloud itu ya internet itu aja sih sebetulnya ya. Baik, ada lagi yang mau menambahkan atau yang ingin bertanya silakan. Izin bertanya, Pak. Boleh. Apa sih kalau keamanan Google Drive sama iCloud itu, Pak, lebih aman yang mana, Pak? Nah, kalau untuk ukuran itu memang kan harus ada benchmark ya. Istilahnya benchmark itu pola barometer lah begitu ya. Dan itu jadi dinamis ya, barometer itu jadi dinamis karena biasanya mereka juga mengupdate ininya antivirusnya gitu. Nah, yang jelas kalau saya perhatikan setiap apa namanya? Setiap cloud itu mereka memiliki security yang sangat tinggi gitu ya, sangat baik untuk menjaga file. Nah, bedanya dengan email misalnya, email memang lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi dibandingkan cloud. Kalau misalnya kayak gini aja kita bandingin email Google sama Drive aja, Drive Google Drive. Kalau di Google Drive kita bisa menaruh file-file dengan besar, kapasitas besar.
Nah, tapi di scan dulu tuh ketika diupload ya. Ketika diupload di scan dulu. Ketika ditemukan virus itu udah nggak mau dia, gitu kan? Udah nggak mau. Terus kalau misalnya lihat security dari email ya, dari email Google. Misalnya kita mengirimkan sebuah filenya tapi berisi script gitu. Misalnya katakanlah kalian mau ngumpulin tugas gitu ya, ngumpulin tugas isinya program gitu. Tapi berupa script. Nah, itu di apa? Di email itu langsung diblok, nggak bisa gitu karena dianggap ada virus, ada ancaman gitu ya. Silakan aja coba misalnya kalian bikin program C++ gitu ya, source-nya kalian upload di email pasti nggak mau gitu ya. Karena dianggapnya ini script dan ini bisa ancaman gitu. Tapi berbeda ketika masuk ke cloud. Masuk ke cloud mereka ngebaca dulu, berarti di cloud ada antivirus gitu. Ada antivirus, ada yang membaca dulu ini beneran virus atau bukan. Nah, bahkan kalau misalnya ini dicurigai sama mereka dikarantin gitu. Dikarantin artinya ada peringatan. Kalau yang mau download ini adalah ada peringatan gitu ya, bisa berisi tentang kode-kode program. Nah, jadi kalau bertanya misalnya security mana yang paling canggih ya saya rasa jawabannya dinamis ya. Bisa saja hari ini yang kalah Google gitu, tapi nanti yang besok mereka yang menang seperti itu. Karena itu dinamis. Mereka ada di divisi khusus untuk menangani masalah itu gitu ya, masalah si apa namanya security cloud seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, silakan. Ya, ada lagi silakan yang lain yang mau bertanya. Oke, saya sudah upload soal ya di Simakostu Digital, itu ada tugas. Jadi silahkan nanti dikerjakan tugasnya, dikumpulkan ke apa minggu depan ya, dikumpulkannya ya sehari sebelum kita kuliah. Tujuannya untuk nilai tugas ya, untuk nilai tugas, penambahan komponen nilai tugas seperti itu. Baik, Pak. Oke, ya. Ya, ada yang bertanya tentang CRM. Apa itu ya CRM? CRM adalah Customer Relation Management ya. Biasanya sebuah software untuk menangani customer, untuk menangani semua request dari customer gitu. Ini biasanya berhubungan dengan marketing ya, berhubungan dengan marketing. Makanya awalnya oleh Salesforce kan, karena memang dibilang marketing mereka gitu. Kenapa mereka bikin CRM? Ya karena yang namanya marketing itu membutuhkan klien. Ya, klien itu ya bisa disebutkan sebagai customer. Segala keinginan customer itu harus terpenuhi gitu ya. Nah, masing-masing customer kan memiliki keunikan gitu ya, memiliki ya ya keinginan yang berbeda-beda dan kebiasaan yang berbeda-beda. Artinya setiap customer tuh ingin dilayani, di service ya istilahnya, memiliki service layanan. Nah, bagi seorang sales gitu atau seorang marketing itu memanage customer yang banyak itu kesulitan gitu, akan menjadi kesulitan. Nah, sehingga kesatu untuk manage satu orang, terus dari sisi apa namanya supervisornya gitu ya, atasannya atau bisa dibilang tim leadernya juga, kalau misalnya tidak ada software dia tidak bisa memantau kinerja dari si marketingnya tersendiri, marketing itu sendiri, dan dia tidak bisa mengetahui sejauh mana perkembangan dari marketingnya sendiri. Nah, sehingga dibuat itu CRM. Nah, idenya CRM itu untuk bisa supaya supervisornya juga bisa ngemantau, terus setiap keinginan customer-nya bisa terpantau mau apa, dan bisa terjadi apa namanya pengembangan-pengembangan atau inovasi-inovasi untuk layanan yang mereka jual seperti itu. Jadi itu ininya ya, tujuannya kenapa ada CRM gitu sebetulnya. Ya, itu tadi saya baca di chat. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kita masih lama ya waktunya, lumayan. Nah, salah satu ya
pemanfaatan cloud itu ya, teknologi cloud itu seperti game online ya. Game online yang kita tidak harus install. Jadi yang contohnya yang beberapa games yang begitu aksesnya pakai browser udah bisa langsung main. Nah, itu salah satu pemanfaatan cloud computing. Jadi tidak harus install gamenya di komputer kita gitu. Itu kalau salah satu game. Terus ada juga yang seperti Google Earth ya. Google Earth itu dulu ada yang kita harus kalau pakai Google Earth itu harus download dulu gitu. Harus download dulu. Nah, sekarang sudah bisa tanpa software ya di-download. Jadi langsung menggunakan browser kita sendiri itu sudah bisa kita manfaatkan aplikasi tersebut. Terus ada yang pernah dengar Space Engine nggak? Nah, itu kalau belum ada yang pernah dengar, itu Space Engine itu salah satu software untuk pemetaan pemetaan ruang angkasa ya. Ya benda-benda langit lah gitu. Nah, itu membutuhkan resource yang sangat besar sebelumnya gitu, bisa sampai berapa giga gitu kalau installnya. Tapi setelah ada teknologi cloud ini bisa dijalankan secara online. Jadi hanya subscribe gitu ya, subscribe itu artinya berlangganan kepada si layanan cloud tersebut. Si Space Engine itu bisa kita akses dan bisa mendapatkan data-data terakhir dari si peta langit itu sendiri gitu. Jauh lebih besar dari Google Earth ya. Kalau Google Earth kan itu hanya versi bumi aja gitu. Sebenarnya kalau Space Engine itu semuanya sampai ke galaksi-galaksi, mereka bisa melakukan pemetaan hal itu. Dan itu awalnya sebelum cloud itu ada gitu ya, maksudnya berkembang sekarang, itu harus install, harus download gitu. Dan itu gede banget resource yang dibutuhkan, memorinya harus berapa gitu ya. Begitu ada ini sekarang wah enak banget ya, seperti istilahnya kita tidak harus menyediakan hardware yang cukup tinggi untuk bisa mengakses beberapa aplikasi yang berat gitu. Seperti itu. Oke, ada yang bertanya, pembuatan cloud itu seperti apa? Ya, kalau pembuatan cloud itu sendiri kan sebetulnya lihat servisnya dulu apa gitu ya. Kalau paket-paketnya seperti software ya berarti tinggal memanage softwarenya tersebut gitu ya. Nah, contoh lagi ya, kita lihat dari sisi yang sederhana aja seperti di dalam LAN gitu ya, dalam local area network gitu. Di LAN itu sendiri kan kita bisa share folder ya dengan kita setting di salah satu servernya satu blok ini untuk klien berapa gitu. Itu cara yang sama yang dilakukan oleh si pengembang cloud, cuman dengan teknis yang lain ya. Tentunya kalau internet kan berhubungan dengan security. Nah, itu teknisnya berbeda gitu, tapi pada dasarnya sama. Jadi dia membuat privilege atau hak gitu, hak akses lah istilahnya, hak akses oleh klien untuk bisa mengakses si servernya itu sendiri. Seperti itu. Nah, ada lagi yang menanya tentang hosting. Ya, so hosting itu ya platform as service sebetulnya, ya. Bukan platform, infrastruktur ya, infrastruktur as service kalau hosting itu. Nah, cuma namanya sekarang udah beda ya. Maksudnya kalau dulu tuh ya hosting, terus VPS gitu ya. Nah, karena sekarang istilah cloud sudah makin populer, ya jadi dikasih nama infrastruktur as service gitu. Padahal itu sama-sama aja, itu juga sebetulnya ya. Ada software hosting, dan bahkan sekarang layanannya macam-macam ya, tidak hanya hosting saja. Ya salah satunya kayak seperti virtual private server ya, kita bisa menyewa sebuah space gitu ya, space di sebuah server, dan kita bisa naruh aplikasi kita yang jalan secara 24 jam terhubung dengan internet gitu. Nah, itu salah satunya kayak gitu. Ya. Ya hosting sama aja sih, sama aja dengan sistem kerja cloud ya. Sama aja itu aja sebetulnya, cuma beda nama lah gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan.
Oke, bagaimana materinya? Apa ada yang ingin ditanyakan mengenai materinya atau memang sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas mudah-mudahan bisa nanti pas waktu ujian ya. Kalau belum jelas silahkan tanyakan apa yang ingin ditanyakan mengenai si cloud computing. Untuk VPS sendiri itu biasanya digunakan seperti apa sih, Pak? Kayak apa ya? Penggunaannya seperti apa aja gitu. Ya, penggunaannya VPS ya. VPS itu kita menyewa sebuah space server gitu. Nah, biasanya itu digunakan untuk running sebuah aplikasi gitu. Sebuah aplikasi yang dijalankan secara 24 jam. Misalnya kita punya sebuah aplikasi untuk memonitoring CCTV gitu ya. CCTV. Nah, CCTV itu apa namanya? Program CCTV itu kan misalnya tidak berbasis web gitu. Dia bisa maksudnya tidak ya istilahnya software biasa lah gitu, tapi dia terkoneksi ke internet. Nah, untuk bisa memberikan informasi ke kita yang berada di internet gitu ya, di jaringan internet itu sendiri. Nah, otomatis kan si aplikasi itu harus berjalan secara 24 jam. Yang sebetulnya mungkin bisa pakai di komputer kita gitu ya. Komputer kita dinyalakan, terus kita nyalakan aplikasinya, lalu kita bisa akses dari luar gitu ya. Dari luar itu mirip-mirip kayak misalnya kita nge-remote komputer via komputer via online lah begitu. Nah, namun karena misalnya berarti kan komputer kita harus nyala 24 jam. Iya, memang harus nyala 24 jam. Nah, berarti kan kita harus memikirkan resource-nya, bagaimana sih komputer kita bagaimana kekuatan maintenance-nya juga gitu ya. Nah, itu yang menjadi perhatian. Nah, sehingga ada usul bagaimana menggunakan server yang disewa gitu. Nah, akhirnya ya ada itu istilah virtual private server. Nah, jadi kita bisa menyewa ibaratnya kita menyewa satu komputer, tapi karena ini besar kan ya, perusahaan besar biasanya yang penyedia VPS itu besar-besar. Dia bisa menyewa hanya berupa virtualnya atau berupa sebagian dari si space-nya, tapi bisa terkoneksi dengan internet dan si komputer kita dan si si aplikasi kita bisa berjalan 100%. Itu contohnya untuk penggunaan VPS. Atau ada lagi yang misalnya yang menggunakannya untuk mining ya, mining cryptocurrency misalnya, itu kan harus pakai aplikasi. Nah, harus aplikasinya kan berjalan 24 jam lah misalnya. Nah, itu juga sama bisa menyewa untuk itu gitu. Sewa untuk si servernya supaya nyala terus-terusan. Kenapa kok kita harus sewa? Karena kan yang namanya server itu butuh maintenance dan butuh perawatan. Perawatan di sini ruangan server itu harus dingin, bebas debu gitu ya supaya tetap berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya berada di komputer kita kan ya pasti kan berdebu juga, belum tentu selalu bersih gitu ya. Nah, berbeda dengan kita menyewa si VPS dan bahkan si VPS itu murah-murah ya, ada yang bahkan bisa 50.000 per bulan gitu ya, tergantung dari kebutuhannya dan space yang diberikannya seperti apa gitu. Ya semakin besar servisnya ya semakin banyak juga gitu ya yang bisa digunakan gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini SLA. SLA itu Service Level Agreement ya, itu seperti kontrak ya, kontrak dari bisnis, suatu agreement atau suatu perjanjian bisnis sebetulnya. Ya, itu dirancang untuk semua perjanjian bisnis gitu ya, seperti itu ya. Untuk kalau tadi ada yang nanya SLA. Ya, manfaatnya sebetulnya untuk bisa manfaat dari si SLA itu bisa supaya mengerti apa hak dan kewajibannya aja sih gitu.
Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, waktu kita masih lama. Ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Saya lemparkan ke forum. Silahkan. Oke, sambil nunggu yang mau bertanya, saya screenshot dulu deh ya yang hadir sekarang ya. Biar nanti bisa ini. Wah, nyala. Ternyata nyala semua nih. Oke. Oke, siap ya. Saya screenshot satu sebentar. Ya, oke nanti Rafif ya kalau bertanya kita screenshot dulu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi ya. Halaman 2-nya belum. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Tadi Rafif silakan mau nanya apa? Katanya di luar topik, nggak apa-apa lah, biar rame. Lah, mana Rafifnya? Tadi katanya mau bertanya. Halo Pak, Ya, silakan. ada suaranya? Ada. Pak kan sekarang di YouTube, di IG kan lagi rame ya tentang metaverse. Apa sih Pak metaverse itu Pak? Ya, metaverse itu sebetulnya cyber world lah ya. Dunia cyber lah sebetulnya intinya. Nah, kenapa sih kepakai kata-kata meta gitu kan? Karena awalnya dari metadata gitu. Metadata. Jadi semua pertukaran yang ada di internet itu kan berupa metadata gitu ya, berupa metadata. Nah, jadi segala macam yang terjadi pertukaran itu mulai dari data tentang waktu, data tentang koordinat, data tentang lokasi gitu ya, semuanya bertebaran gitu di internet dan semuanya memiliki keperluan atau kegunaan masing-masing gitu. Nah, dari situ juga sebetulnya ya karena perkembangan internetnya sangat pesat sekali gitu ya. Jadi data itu seharinya itu miliaran gitu, yang ada di internet itu miliaran, hitungannya udah miliaran. Nah, sehingga seperti bisa dibilang ini kayak semacam ya istilah lain itu sebetulnya kayak dunia maya lah gitu ya, dunia maya atau dunia cyber lah gitu. Nah, pertukaran ini sangat macam-macam, sangat kompleks, bahkan bisa melayani seluruh kebutuhan manusia gitu ya. Hampir seluruh kebutuhan manusia bisa dilayani melalui internet. Baik makanan, minuman, pakaian itu kita bisa akses gitu ya. Bahkan pertemanan itu bisa kita buat di internet itu sendiri. Nah, sehingga itu alasannya kenapa ya itu kan dari Facebook ya, mencetuskan nama metaverse gitu. First-nya itu sendiri ya dari universe gitu ya, dari asal kata universe digabungkan gitu jadi metadata, jadi kayak dunia meta lah gitu, atau dunia data sebetulnya sih kalau bisa ya, lebih sederhananya itu sebenarnya dunia data gitu, di mana data itu bisa melayani seluruh kebutuhan manusia itu sendiri
Nah, jadi istilah baru metaverse itu. Sebetulnya istilah lamanya adalah ya cyber world gitu ya, atau misalnya dunia cyber atau dunia internet ya, atau dunia maya lah begitu, ada yang bilang kayak begitu. Sama aja, itu isinya itu aja sebetulnya. Cuman karena sekarang perkembangan internet sangat maju, 4.0, sekarang sudah mau maju ke 5.0, di sana ada AI, ada IoT gitu ya. Ada AI, ada IoT, ada Internet of Things itu, sehingga bisa memungkinkan pertukaran data yang sangat kompleks gitu ya. Pertukaran datanya sangat kompleks, nggak kayak dulu gitu. Dulu itu mungkin hanya bertukar data sebatas misalnya film ya, atau video atau suara gitu ya, atau data-data file email. Sekarang bisa pertukaran data untuk mengakses mesin gitu ya, itu menggunakan IoT. Nah, itulah menjadi variasi dari bentuk data yang ada di internet itu yang mencetuskan istilah metaverse itu sendiri gitu ya. Tapi dia bentuknya kayak game ya, Pak? Enggak, semuanya, segala macam bentuk. Segala macam bentuk. Jadi kalau game itu sendiri ya memang itu dunia sendiri gitu ya, dunia sendiri kalau game itu sendiri. Ya, itu kan ada dunianya sendiri, tapi bisa juga layanan yang lain gitu ya, layanan yang lain dari e-commerce-nya itu sendiri ada. Nah, cuman karena memang Facebook yang membuatnya gitu ya, ya dia ingin menciptakan dunia itu sendiri gitu, dunianya sendiri, menciptakan servernya sendiri yang bisa melayani semua kliennya begitu. Nah, macam-macam, ada kebutuhannya macam-macam ya. Mungkin miripnya seperti game ya. Kalau kayak misalnya kita di game online lah. Game online kan ada verse-nya juga kan, dunianya juga. Harus mau kemana terus. Nah, itulah yang mirip, adaptasinya dari sana gitu. Adaptasinya dari sana sebetulnya. Tapi ke dunia nyata, ke kebutuhan yang real lah gitu ya. Seperti itu. Oke, Pak. Baik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Baik, oke. Ya, yang lain mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Oke, apa sudah cukup saja nih? Udah lumayan agak malam ya. Sepertinya juga udah pada kelihatannya udah pada ngantuk gitu. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya cukupkan aja nih. Kecuali masih ada yang bertanya nih, silakan. Saya kasih kesempatan. Kalau nggak ada, ya kita cukupkan aja. Ya, sepertinya nggak ada ya. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Jadi ada tugas ya, tugasnya silakan dikerjakan, jangan lupa. Di situ juga sudah ada perintah untuk mengerjakannya seperti apa. Biasa ditulis tangan, lalu nanti dikumpulkan, difoto, digabungkan jadi PDF ya. Oke, paling itu saja dari saya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perkuliahan online ini. Ya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu hal yang kurang berkenan. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan. Oh ya, saya ucapkan selamat ini ya bagi yang merayakan hari Natal untuk malam hari ini ya. Silahkan. Ya, itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Oke, saya close ya.